Saudara di KTT G7 di Cornwall, Inggris, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan 500 juta dosis vaksin COVID merek Pfizer bagi 92 negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk lengkapnya kita akan menghubungi koresponden senior Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara yang bertugas meliput kunjungan Biden di Cornwall. Selamat malam waktu Cornwall, Inggris, Patsy. Apa misi dan Halo. tujuannya sumbangan dari vaksin ini dari Amerika Serikat? Yang disampaikan oleh Joe Biden adalah bahwa tujuannya untuk membantu dunia segera pulih dari pandemi. Namun ia juga menegaskan bahwa ini bermanfaat juga bagi Amerika Serikat karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa aman, khususnya dari berbagai varian yang tengah muncul, kecuali jika semua negara sudah tervaksinasi atau sudah mencapai imunitas kelompok. Jadi Presiden Biden mengatakan bahwa inilah saatnya Amerika Serikat menjadi pemimpin untuk menggalang negara-negara maju di KTT G7 ini untuk menyumbangkan vaksin dan dimulai dengan sumbangan jumlah yang cukup besar 500 juta dosis vaksin ini. Dan ini sebetulnya cukup mengejutkan ya Lintang ya, karena saya termasuk rombongan wartawan yang mengawal Presiden Joe Biden dari Washington DC ke Cornwall. Pada saat sebelum berangkat menuju Cornwall, menjelang naik ke pesawat di Air Force One, saya sempat menanyakan, apa strategi Anda Pak Presiden dalam menangani pandemi dunia ini? Dan dia hanya mengatakan, I have one and I will announce it. Tapi baru beberapa jam kemudian akhirnya kita mengetahui dari Gedung Putih bahwa rencananya adalah dalam bentuk 500 juta dosis Pfizer. Ini nilainya 3,5 miliar dolar Amerika Serikat yang tentunya dibayar oleh uang pajak bangsa Amerika. Baik, Patsy, apakah ini merupakan salah satu cara untuk menepis anggapan dunia bahwa Amerika Serikat salah satu negara yang menimbun vaksin? Kabarnya kan seperti itu kemarin. Ya betul, dan memang benar itu bahwa Amerika Serikat selama ini menimbun ratusan juta dosis vaksin dari berbagai merek. Jadi dari awal dari pemerintahan Donald Trump itu kan memang Amerika Serikat ya karena mampu dan punya uang, dan juga ini adalah perusahaan-perusahaan Amerika kan, Pfizer, Johnson & Johnson dan juga Moderna, jadi sudah di PO semuanya itu ratusan juta vaksin ditengkem begitu ya, sehingga tidak bisa dijual ke negara-negara lain. Alasannya adalah karena Amerika Serikat ingin tahu mana vaksin yang paling baik untuk varian yang akan muncul dan juga mana yang paling aman dan efektif untuk anak-anak. Tapi karena sekarang ini Amerika Serikat sudah 65% penduduknya mendapatkan minimal satu dosis, sepertinya Joe Biden merasa sudah saatnya membantu negara-negara lain, khususnya karena memang banyak sekali tekanan dari luar negeri maupun dari kelompok progresif Partai Demokrat di dalam negeri sendiri yang menyatakan mana begitu kalau misalnya memang dulu kita mengkritik Donald Trump sebagai America First, sekarang mana Joe Biden, apa yang berubah, apa yang berbeda, dan inilah wujudnya yaitu dengan memberikan bantuan dosis 500 juta ini. Baik, jadi ada misi khusus begitu ya penimbunan ini untuk ditelaah begitu, untuk dipilih-pilih, untuk akhirnya disebarkan ke dunia. Tapi apakah ini menjadi salah satu anggapan juga untuk melawan diplomat Tiongkok? Ya, jadi selama ini kan Tiongkok memang gencar melakukan yang disebut sebagai diplomasi vaksin. Jadi menjual vaksin sebagian dengan harga murah, tapi dengan mungkin imbalan atau syarat tertentu, baik itu bentuknya ekonomi atau politik maupun hubungan diplomatis yang lebih dekat dan sebagainya. Nah, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa sumbangan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini berbeda dengan diplomasi vaksin Tiongkok karena pertama, satu, gratis, yang kedua tanpa syarat yang disebutnya. Jadi tanpa ada permintaan imbalan diplomatik maupun politik maupun ekonomi yang lainnya, sehingga Amerika Serikat ingin ingin mengalahkan pengaruh yang disebarkan oleh China baik itu di Afrika ya khususnya, dan juga di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia yang memang mendapatkan vaksin Tiongkok yang cukup banyak sekali jumlahnya. Baik, Patsy, berarti ini sudah fix begitu ya mekanismenya, tidak berbayar tanpa syarat ke sejumlah negara ini? Ya betul, dan distribusinya akan dilakukan melalui COVAX. COVAX ini Lintang tahu adalah mekanisme vaksin sharing ya, mekanisme dari Badan Kesehatan Dunia PBB untuk memastikan bahwa negara-negara kemampuan negara-negara penghasilan rendah dan menengah bisa mendapatkan akses terhadap vaksin. Karena selama ini kan yang mampu bayar, yang mampu panjer duluan kan negara-negara kaya. Nah, COVAX ini dibentuk dan diikuti oleh 92 negara yang ikut dalam skema ini, termasuk Indonesia yang juga sudah mendapatkan
sejumlah vaksin AstraZeneca dari COVAX. Nah, sekarang 500 juta vaksin Pfizer ini akan disalurkan melalui COVAX dengan mekanisme logistik dan distribusi COVAX, karena tentunya bukan cuma vaksin diberikan begitu saja, tapi kan pasti ada metodenya untuk pendinginannya, kemudian distribusinya, memastikan bisa sampai disuntikan dan sebagainya. Jadi itu semua dilakukan melalui COVAX dan Indonesia termasuk di dalamnya. Berarti Indonesia juga nanti akan kebagian Pfizer ya, yang disebut-sebut dengan vaksin yang paling ampuh begitu ya. Tapi Patsy boleh... Betul, karena ini... Ya. Ya. Karena ini merupakan vaksin mRNA, jadi teknologi yang lebih canggih yang diproduksi bukan dengan menggunakan vaksin yang dilemahkan, melainkan melalui menggunakan informasi genetika dari virus itu sendiri. Tapi juga ada catatannya bahwa Pfizer ini kan vaksin yang harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin. Jadi mungkin ada beberapa kendala teknis dan kendala logistik berbeda dengan misalnya vaksin Johnson Johnson yang hanya 1 dosis dan tidak perlu disimpan dalam suhu yang sangat-sangat dingin. Oke, mungkin distribusinya akan dipikirkan lebih lanjut untuk ke Indonesia. Cuma sejauh ini selain Amerika yang sepertinya sudah menyuarakan ingin ikut menyumbang begitu dalam rangka mencegah virus corona ini semakin meluas di dunia, negara mana saja, Patsy? Jadi beberapa jam setelah Amerika Serikat menyatakan akan memberikan 500 juta dosis vaksin, langsung Inggris tidak mau kalah. Boris Johnson mengumumkan 100 juta dosis yang akan disumbangkan oleh Inggris. Dan diharapkan dalam KTT G7 yang akan mulai hari Jumat besok ya, sekarang ini masih Kamis malam, hampir tengah malam di Cornwall di Inggris, diharapkan bisa mencapai 1 miliar dosis. Nah tentunya ini berbeda-beda ya, masing-masing negara G7 ini kan kapasitasnya berbeda-beda, vaccination rate mereka juga berbeda-beda, contohnya Jepang dan Kanada mungkin belum dalam posisi yang bisa dermawan karena mereka sendiri masih kurang dari 10% penduduknya yang divaksinasi. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari ke depan seberapa jauh negara-negara G7 ini akan memberikan sumbangannya kepada dunia, karena memang ini diharapkan sekali kan pertemuan G7 ini adalah saat di mana dunia mengatakan, negara-negara kaya, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu dunia pulih dari pandemi ini? Oke, Patsy mungkin terakhir ini apa tujuan utama Joe Biden ini, misi utamanya, agenda utamanya Joe Biden di KTT G7 ini, mengingat ini adalah kunjungan pertama ke luar negeri setelah ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang disampaikan oleh Joe Biden tujuannya adalah satu, membangun kembali aliansi antara Amerika Serikat dan negara-negara sekutu khususnya Eropa dan juga Jepang, negara-negara G7, khususnya dalam menghadapi katakan ancaman bersama yaitu Tiongkok dan Rusia. Jadi Joe Biden ingin menunjukkan bahwa kalau selama 4 tahun terakhir di bawah Donald Trump itu aliansi dengan negara-negara sahabat agak mungkin kurang erat karena kepribadian dan karakter dan watak Donald Trump yang tidak bisa ditebak dan kemudian meminta bayaran yang lebih banyak dari para sekutu dan sebagainya. Ini ingin dipulihkan kembali hubungan tersebut oleh Joe Biden dan tentunya isu-isu lain selain seperti COVID dan juga climate change ya, perubahan iklim, dan juga menghadapi ancaman-ancaman khususnya seperti cyber attacks yang dilakukan atau serangan-serangan siber yang dilakukan oleh musuh-musuh seperti Rusia. Baik, Patsy, terima kasih untuk informasinya. Kita harapkan ini sumbangan 500 juta dosis vaksin Pfizer ini bisa meluas ke berbagai negara yang memang membutuhkan dan men-trigger negara-negara maju lain untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih, Patsy.